Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kami dapat menyelesaikan video pembelajaran ini tepat pada waktunya. Tak lupa pula salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, sosok teladan umat hingga akhir zaman. Pada video pembelajaran kali ini, kami dari kelompok 8 membahas mengenai tarekat-tarekat sufistik. Adapun anggota dari kelompok 8 ini adalah saya sendiri atas nama Nur Hikmah dan 2 lagi rekan saya yang bernama Anissa Fitri dan Adisti Adinda Putri. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai tarekat-tarekat sufistik serta apa saja jenis-jenis tarekat sufistik, kita perlu mengetahui latar belakang dari tasawuf. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Menurut Jalaluddin Rahmat, manusia hakikatnya diciptakan agar menjadi pengabdi Allah yang setia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala melengkapi manusia dengan berbagai potensi dan diharapkan mampu menjadi khalifah di muka bumi ini. Dalam perkembangannya, dikenal istilah tarekat dalam tasawuf. Secara lugawi, etimologis atau kebahasaan, sebagian ada yang berpendapat kata tasawuf atau sufi diambil dari kata saf yang berarti saf atau baris. Dikatakan demikian karena sufi selalu berada dalam baris pertama dalam pelaksanaan sholat. Dalam perkembangan selanjutnya, pengamalan ajaran-ajaran sufisme tidak lagi bersifat personal ataupun individual lagi, namun sudah mengalami perubahan dalam praktik-praktiknya yang mengambil bentuk-bentuk semacam halakoh atau majelis-majelis taklim, di mana anggota-anggota dari pengajiannya tidak lagi terdiri dari 1 atau 2 orang saja, namun sudah menjadi sebuah perkumpulan yang diisi dengan pengajian-pengajian atau wejangan-wejangan dari seorang guru yang dianggap berkompeten. Baiklah, kita masuk kepada definisi tasawuf. Secara lugawi atau etimologi, sebagian ada yang berpendapat kata tasawuf atau sufi diambil dari kata saf yang berarti baris atau saf. Dikatakan demikian karena sufi selalu berada pada baris pertama dalam sholat. Ada juga yang mengatakan berasal dari kata sofa yang berarti bersih, karena hatinya selalu dihadapkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bentuk jamak atau pluralnya adalah sofi, bukan sufi. Ada lagi yang mengatakan berasal dari kata sujfah atau sujfat al-masjid, serambi masjid. Tempat ini didiami oleh para sahabat Nabi yang tidak punya tempat tinggal, karena selalu berdakwah dan berjihad demi Allah semata. Dikatakan sufi karena senantiasa menunjukkan perilaku sebagaimana para sahabat pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara keilmuan, tasawuf adalah disiplin ilmu yang baru dalam syariat Islam. Demikian menurut Ibnu Khaldun. Adapun asal-usul tasawuf menurutnya adalah konsentrasi ibadah kepada Allah, meninggalkan kemewahan dan keindahan dunia, dan menjauhkan diri dari makhluk. Sisi positif dari pendekatan sufistik atau tasawuf adalah suatu pemahaman keislaman yang moderat serta bentuk dakwah yang mengedepankan qaul karim, perkataan mulia, qaul ma'ruf, perkataan yang baik, qaul maisyur, perkataan yang pantas, qaul layyin, perkataan lemah lembut, qaul balik, perkataan yang berbekas pada jiwa, dan qaul takil, berbekas pada kualitas. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Quran, akar-akar tasawuf dalam Islam merupakan penjabaran dari ihsan. Ihsan sendiri merupakan bagian dari trilogi ajaran Islam. Islam adalah satu kesatuan dari iman, Islam, dan ihsan. Islam adalah penyerahan diri kepada Allah secara zahir. Iman adalah iktikad batin terhadap hal-hal gaib yang ada dalam rukun iman. Sedangkan ihsan adalah komitmen terhadap hakikat zahir dan batin. Islam, iman, dan ihsan adalah landasan untuk melakukan suluk dan takarub kepada Allah. Iz bin Abdissalam berpendapat bahwa sistematika keberagaman bagi kaum muslimin yang pertama adalah Islam. Pengertian tarekat dan perkembangannya. Dalam ilmu tasawuf, istilah tarekat tidak ditujukan saja pada aturan dan cara-cara tertentu yang digunakan oleh seorang syekh.
Tarekat tidak pula ditujukan terhadap kelompok yang menjadi pengikut salah seorang syekh, tetapi meliputi segala aspek ajaran yang ada di dalam agama Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Adapun perkembangan tasawuf dibagi dalam 4 periode, yaitu periode pertama abad ke-1 dan kedua Hijriah, periode kedua abad ke-3 dan ke-4 Hijriah, periode ketiga yaitu abad ke-5 Hijriah, dan periode keempat yaitu abad ke-6 Hijriah, di mana periode ini dibagi berdasarkan proses perubahan masyarakat dari generasi ke generasi yang dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan dan fenomena keberagaman masyarakat Islam yang muncul dari generasi ke generasi. Materi selanjutnya yaitu macam-macam tarekat. Yang pertama, tarekat Qadiriyah. Tarekat Qadiriyah merupakan tarekat yang diambil dari nama pendirinya, yaitu Abdul Al-Qadir Jailani, yang dikenal dengan sebutan Syekh Abdul Al-Qadir Jailani Al-Ghawas Al-Auliya. Tarekat ini menempati posisi yang amat penting dalam sejarah spiritualitas Islam, karena bukan hanya sebagai pelopor lahirnya organisasi tarekat, tetapi juga merupakan cikal bakal lahirnya cabang tarekat-tarekat di dunia. Tarekat yang selanjutnya yaitu tarekat Syaziliyah. Tarekat ini didirikan oleh Abu Al-Hasan Al-Syazili yang mempunyai nama lengkap yaitu Ali ibnu Abdullah bin Abdul Jabbar Abu Al-Hasan Al-Syazili. Adapun pemikiran mengenai tarekat Syaziliyah sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengabaikan syariat Islam. Yang kedua, zuhud bukan berarti harus meninggalkan dunia sepenuhnya, melainkan mengosongkan hati dari selain Tuhan. Yang ketiga, berusaha merespon apa yang sedang mengancam kehidupan umat, berusaha untuk menjembatani antara kekeringan spiritual yang dialami oleh banyak orang yang hanya sibuk dengan urusan duniawi. Menurut ajaran tarekat Syaziliyah, mudah dalam perkara ilmu dan akal, ajaran serta latihan-latihan penyucian dirinya tidak rumit dan tidak berbelit-belit. Yang dituntun dari para pengikutnya adalah meninggalkan maksiat dan harus memelihara segala yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengerjakan ibadah-ibadah yang disunnahkan sebatas kemampuan tanpa adanya paksaan. Yang ketiga, tarekat Naqsabandiyah. Tarekat ini didirikan oleh Muhammad bin Muhammad Baha al-Din al-Uwais al-Bukhari Naqsabandi. Adapun pusat perkembangan tarekat Naqsabandiyah yaitu Asia Tengah, Turki, India, Mekah, dan termasuk Indonesia melalui jemaah haji yang pulang ke Indonesia. Dalam pengembangannya mengalami pasang surut yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu gerakan pembaharuan, kemudian gerakan politik. Yang ketiga, penaklukan Mekah oleh Abdul Al-Aziz bin Saud berakibat besar terhadap terhambatnya perkembangan tarekat Naqsabandiyah, karena sejak saat itu kepemimpinan Mekah diambil oleh kaum Wahabi yang dimana berpandangan buruk tentang tarekat. Sejak saat itu tertutuplah kemungkinan untuk mengajarkan tarekat ini di Mekah, terutama bagi jemaah haji yang berasal dari Indonesia, yang dimana setiap generasi dari mereka banyak yang tergabung dalam tarekat ini. Tarekat yang keempat yaitu tarekat Khalwatiyah. Nama tersebut diambil dari seorang sufi pejuang Makassar, yaitu Muhammad Yusuf bin Abdullah Abu Mahasin Al-Taj Al-Khalwati Al-Makassari. Tarekat Khalwatiyah ini hanya menyebar di kalangan orang Makassar dan sedikit orang Bugis. Para khalifah yang diangkat terdiri dari orang Makassar, sehingga secara etnis tarekat ini dikaitkan dengan suku tersebut. Adapun dasar tarekat Khalwatiyah adalah yang pertama itu yaqzah, artinya kesadaran sebagai makhluk yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Yang kedua, taubah, memohon ampun atas segala dosa. Yang ketiga, muhasabah, yaitu introspeksi diri. Yang keempat, inabah,
berhasrat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tafakur, yaitu merenung atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian i'tisam, yaitu selalu bertindak baik sebagai khalifah Allah di muka bumi. Selanjutnya itu firor, lari dari kehidupan jahat dan keduniawian yang tidak berguna. Selanjutnya itu riadah, melatih diri dengan beramal sebanyak-banyaknya. Kemudian tasyakur, yaitu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengabdi dan memujinya. Yang terakhir yaitu sima, memfokuskan seluruh anggota tubuh untuk mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama pendengaran.